Hai semuanya, balik lagi nih di program Moi Kasih Info bersama kami menuai sukses dan inspirasi. Pernah penasaran dari mana tanaman jamur berasal? Kalau tanaman pada umumnya tumbuh dari biji, jamur punya cara unik yaitu dari spora. Spora ini seperti benih kecil yang bisa tumbuh di mana aja asalkan kondisi lingkungannya sesuai. Terus kenapa sih jamur bisa tumbuh tanpa biji? Jawabannya ada pada struktur reproduksi jamur yang berbeda dengan tumbuhan lainnya. Jamur punya struktur khusus yang menghasilkan spora. Spora ini jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan biji. Ketika spora jatuh di tempat yang cocok seperti pada media tanam backlog yang lembab, spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium, yaitu benang-benang halus yang nantinya akan membentuk tubuh jamur yang kita kenal. Nah, bicara soal backlog, media tanam jamur ini umumnya terbuat dari limbah pertanian seperti serbuk gergaji, jerami, atau bonggol jagung. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi volume sampah organik, tetapi juga memberikan nilai tambah pada limbah tersebut. Proses daur ulang limbah menjadi backlog ini sangat mendukung konsep pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, limbah backlog yang sudah tidak terpakai dapat diolah menjadi kompos. Benar-benar real bermanfaat di setiap bagiannya. Nah, sekarang gimana sih cara membuat bibit jamur itu sendiri? Proses pembuatan bibit jamur ini disebut dengan kultur jaringan. Pertama, kita ambil sedikit bagian dari jamur yang sehat dan bebas dari penyakit, kemudian bagian ini kita tanam pada media khusus yang steril. Dalam kondisi yang terkendali, bagian jamur tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi banyak sel baru yang disebut miselium. Miselium inilah yang nantinya akan menjadi bibit jamur yang kita tanam pada backlog. Kenapa harus kultur jaringan? Karena dengan kultur jaringan, kita bisa mendapatkan bibit jamur dengan kualitas yang terjamin. Walaupun budidaya jamur bisa dibilang mudah, tapi pemilihan lokasi dan kondisi lingkungan harus tetap diperhatikan. Lokasi yang tepat akan meningkatkan produktivitas budidaya jamur. Suhu dan kelembapan yang ideal akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan jamur. Kumbung jamur yang cocok untuk pertumbuhan jamur biasanya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik. Suhu yang ideal berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 80 sampai 90%. Kondisi ini mirip dengan habitat alami jamur di hutan hujan tropis. Nah, setelah panen, jamur segar bisa diolah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, mulai dari keripik jamur yang tahan lama, bakso jamur, hingga berbagai jenis makanan olahan seperti nugget jamur, sosis jamur, atau bahkan bahan dasar obat. Dengan inovasi dan kreativitas, kita bisa menciptakan produk-produk olahan jamur yang unik dan menarik minat pasar. Jadi kesimpulannya, budidaya jamur itu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, dan juga membuka peluang untuk menghasilkan produk-produk olahan jamur yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan memanfaatkan limbah organik dan teknologi kultur jaringan, kita bisa menghasilkan jamur berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Ingat, mari sama-sama kita dukung pengembangan budidaya dan industri jamur di Indonesia. Dengan membeli dan mengonsumsi produk olahan jamur, kita tidak hanya mendukung petani lokal, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yuk jadikan jamur sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Sekian dulu dari program Moi Kasih Info. Terima kasih sudah menyimak informasi tentang jamur dari budidaya hingga pengolahannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan program menarik lainnya.